Bahkan orang Israel pun kalau engkau mengatakan saya min Jawa, dari Jawa, sampai akan dihormati. Karena ibu kotanya Israel sendiri Jawa Tel Aviv. Java Tel Aviv. Karena memang bangsa Jawa ini keturunan langsung dari Nabi Ibrahim. Dari istri ketiga yang bernama Keturo. Yang ini disembunyikan oleh sejarah bangsa manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Rahimakumullah yang dicintai oleh Allah. Betapa kita berucap salam pun dengan berbagai versi. Ada Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu, ada Assalamualaikum, ada Shalom Alaihim. Kenapa? Bahkan di dalam bahasa Inggris, yang contoh yang sangat sederhana saja. Ketika kita mengucapkan bubur sumsum, Inggris cuma mampu mewakili satu kata, rice. Nasi uduk, rice. Lontong sayur, rice. Nasi kuning, rice. Nasi kebuli, rice. Menir, rice. Katul, rice. Kita mengatakan ini ada gabah, tetap rice. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Dipantara, bahasa Dwipantara atau bahasa Nusantara ini demikian sempurna. Kesempurnaan itu berakibat kepada budaya bangsa itu sangat luar biasa. Maka dulu sebelum ada Imperium Barat dan Imperium Timur, ada imperium yang bernama Imperium Jawa. Bahkan orang Israel pun kalau engkau mengatakan saya min Jawa, dari Jawa, sampai akan dihormati. Karena ibu kotanya Israel sendiri Jawa Tel Aviv. Java Tel Aviv. Karena memang bangsa Jawa ini keturunan langsung dari Nabi Ibrahim. Dari istri ketiga yang bernama Keturo. Yang ini disembunyikan oleh sejarah bangsa manapun untuk mendowngrade bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini keturunan Abraham, dan Abraham ke atasnya adalah keturunannya Nabi Sis. Di dalam perjanjian lama disebut Nabi Set. Nabi Set itu adalah anak Adam dan Hawa yang kelima. Jadi biasanya 41 anak Adam dan Hawa itu semua kembar, laki perempuan. Khusus Nabi Set atau Nabi Sis, nabinya orang Jawa itu sendirian. Maka dia dibekali karena memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, dibekali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Nabi Muhammad, kata hadis. Bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini untuk beribadah. Maka dia berperilaku seperti Semar. Simarud dunia, nyepiing kedunyan, samar. Melahirkan anak-anak bangsa yang sangat luar biasa. Yang kemudian keturunan Nabi Ibrahim dari Sarah sampai kepada Daud dan Sulaiman, ketemu dengan keturunan Nabi Sis dan Nabi Ibrahim juga dari Bilqis, Batseba. Melahirkanlah bangsa Jawa. Jadi bangsa yang sangat luar biasa. 350 tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh bangsa Eropa. Tetapi senantiasa mensisakan genetika unggulnya sehingga dunia terbelalak dan terkagum-kagum. Setiap ada olimpiade pengetahuan, juaranya orang Indonesia. Olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade kimia, bahkan robot dan sebagainya. Ini tidak bisa ditutup-tutupi
Dan ini sebenarnya menurut kepercayaan yang selama ini kita pegang dari turunan genetika bangsa-bangsa Majapahit. Dari Prabu Erlangga Dharmawangsa, kemudian memiliki kekuasaan sampai ke Patani, ke Thailand. Nah, suatu saat ternyata Prabu Dharmawangsa dan Prabu Erlangga kehabisan anaknya yang mau jadi raja di Bali. Maka diambilkanlah anaknya yang ada di Thailand, di Patani. Namanya Udayana. Dan sekarang Udayana menjadi nama Bandara Internasional Universitas di Bali. Padahal itu orang Thailand, tapi anak orang Indonesia. Sedemikian hebatnya, maka sistem kepemimpinan di Jawa itu lebih separuh ke dunia langit, separuh ke dunia nyata. Maka ada ilmu katuranggan. Jadi kalau orang sebagai pemimpin itu harus gagah, gede, pitekso, jembar dadane, ombo langkai, pandangan ke depan tajam, pemberani, dan berjiwa kesatria. Itu pemimpin. Tapi jangan dikaitkan dengan Mas Jokowi. Mas Jokowi ini secara fisikly tidak menunjukkan sebuah fisik pemimpin yang dikatakan sebagai bangsa Jawa itu. Karena Mas Jokowi ada kekhususan. Dia memang hadir untuk menyelamatkan Indonesia. Harus diakui itu. Nah, makanya pemimpin-pemimpin yang muncul, termasuk Mas Jokowi, masuk dalam nas itu. Jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini rata-rata yang jagoan, yang hebat-hebat, rata-rata adalah hasil lembu peteng. Anda bisa tahu Raden Wijaya hasil lembu peteng. Ken Arok sendiri yang kemudian beristri dengan Keng Dedes hasil lembu peteng dari Tunggul Ametung. Meskipun ini debatable di dalam sejarah bahwa Ken Arok Begono begini, silahkan. Tetapi saya meyakini bahwa lembu peteng ini secara psikologi seperti anak nomor 2. Anak pertama itu pasti mewarisi sifat kemanjaan. Karena apa? Dulu ketika orang tuanya menikah, susah dan sebagainya, anak pertama ini lahir. Maka kemudian ketika orang tua sudah mulai kaya, sudah mapan, guyuran dan banjiran fasilitas kepada anak pertama. Beda dengan anak kedua. Dia akan memiliki semangat struggle yang sangat luar biasa untuk bisa menarik perhatian orang tuanya agar menikmati fasilitas yang sama. Nah, ini lembu peteng. Ken Arok melahir, ada saudaranya saudara iparnya Ken Arok yang namanya Maesa Anabrang, itu juga lembu peteng. Sampai ke bawah lahirlah anak Joko Tingkir. Orang tidak memperkirakan bahwa yang namanya Raja Mataram yang bergelar kemudian Panembahan Senopati itu anak angkatnya Hadiwijaya, bukan, itu hasil lembu peteng. Itu diceritakan di dalam sejarah bahwa persaudaraan seperguruan sama-sama belajar di Ki Ageng Selo. Hadiwijaya atau bergelar Joko Tingkir, kemudian mempunyai saudara seperguruan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya saudara juga Ki Ageng Gringsing atau Ki Ageng Gripik. Nah, rebutan seorang perempuan muda dari desa yang sangat cantik, yang kalau dari terminologi Ken Arok adalah Ken Dedes, ini digambarkan sebagai kelompok cengkir. Nah, kemudian ketika Joko Tingkir datang ke tempat perguruannya di Selo, di daerah Wirosari, kalau di Jawa Tengah itu dari Semarang ke Purwodadi, Purwodadi ke Wirosari, di Wirosari itu sebelum sampai Wirosari di situ ada namanya Desa Selo. Di situ ada Ki Ageng Tarup atau Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu adalah salah satu anak dari Raden Wijaya juga yang merupakan lembu peteng yang kemudian melahirkan Ki Ageng Tarup II. Ki Ageng Tarup II kemudian melahirkan anak yang sangat terkenal namanya Ki Ageng Selo yang bisa memegang bledek. Lah Ki Ageng Selo inilah yang menjadi gurunya Joko Tingkir.